banyak sedikit yang sudah mulai menyerah. Kita justru dibuat takjub dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai 500 triliun rupiah. 327 triliun dari potensi zakat dan 187 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini hadirin setara dengan 25% dari capaian APBN tahun 2021 di negeri tercinta kita, Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia berpotensi sebagai pusat referensi dan inspirasi lembaga Zisok dunia, karena selain kaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan, sebagaimana dinobatkan oleh Ceriti Indonesia. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa belum diimbangi oleh pengelolaan yang transparan, memberdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya lembaga amil zakat dan filantropi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, BPATK mencatat lebih dari 176 lembaga zakat dan pemberdayaan umat justru melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi. Pengumpulan dana zakat dan donasi menjadi sepi, Kegiatan pemberdayaan umat terhenti, kemiskinan semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kekufuran semakin mendekati bangsa ini. Betul, kadal faqru ayyakuna kufra, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, bahan zakat produktif dan wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat menjadi tema seri Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 berikut ini. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم aku berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat membuat ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan dengan menyumbangkan harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah menolaknya dan mengatakan, "Ma'umitu an aghla min amwalikum syai'an." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Demikian penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayani At-Ta'wil Anil Quran, jilid ke-11 halaman 659 baris kelima bagian bawah. Dalam perspektif ilmu ma'ani, dalam ayat tadi Allah menggunakan kalam ijab tolak dengan sigat fi'il amr. Artinya Allah Subhanahu wa taala menuntut rasulnya agar mengambil zakat sebagai sarana mensucikan diri dan harta mereka. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam menuntaskan kemiskinan karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad agar mensucikan manusia dari kemiskinan dan dosa dengan menyalurkan sebagian harta kekayaannya melalui visi persaudaraan. Demikian ungkapan Blizzard Desandrego dalam buku fikih Pemberdayaan halaman 181. Alhamdulillah hadirin, secara umum upaya pemberdayaan masyarakat sudah banyak diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun sayang, seribu sayang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus melambung tinggi, kelaparan masih menghantui, gelandangan dan pengemis semakin marah kita temui, bahkan banyak bayi yang mati karena kekurangan gizi. Dan tak jarang hadirin, kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Wahai sang penguasa dan orang-orang kaya, tidakkah engkau lihat Begitu banyak derita, banyak orang miskin yang bermandikan air hangat. Mereka menjerit, merasakan hidup yang semakin sulit. Tidakkah hatimu terputih? Sungguh derita itu menggetarkan langit. Tapi Allah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana zakat diyakini sebagai solusi penentasan dari kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 berikut ini. والعاملين
Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dalam ayat tadi Allah mengawali ayat dengan lafaz innama. Dalam perspektif ilmu ma'ani, lafaz innama merupakan qasr atau taksis, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Artinya potensi zakat secara khusus dimanfaatkan oleh orang-orang miskin, Para pengurus zakat, hamba sahaya, Para mu'allaf, orang yang berhutang, sabilillah, dan itu sabi. Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul lil Ahkamil Quran wal Mubini lima tadammanahu minas sunnati wa ayil Quran, jilid ke-10 halaman 244 bagian tengah menegaskan qauluhu ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara. Rasulullah subhanahu wa ta'ala ba'da nasi bil amwali duna ba'di ni'mati minhu alaihim wa ja'ala subra zalika minhum ikhraja sami'u dunahu illa man la